Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan perkongsian firman Tuhan sebagai renungan atau ulang kaji bersama. Sebelum itu mari kita berdoa, memohon Tuhan hikmat agar kita benar-benar mendapat berkat dan dapat menjelaskan firman Tuhan sesuai menurut kehendak Tuhan. Di dalam doa saya akan memimpin kita dalam bahasa akal. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenali Yesus Kristus, junjungan ilahi kami, juru selamat manusia. Pada hari ini kami mengkongsikan firman-Mu di dalam Alkitab. Kami memohon pimpinan agar Engkau memberikan kami hikmat yang berasal dari atas. Tuhan, di atas kehidupan ini kami berterima kasih karena anugerah-Mu yang Engkau berikan. Engkau senantiasa memenuhi sukacita di dalam hati kami. Kami dipilih menjadi umat-Mu ya Tuhan. Setiap hari kami percaya akan anugerah, kesempatan di dalam kehidupan ini. Kami selalu memuji-Mu sehingga Engkau kembali datang kali kedua menjemput jiwa kami ke surga. Tuhan Yesus, sebelum Engkau datang, kami memohon, teguhkanlah iman kami, pimpinlah jiwa raga kami, rohani kami, langkah kami, agar kami senantiasa di dalam perlindungan-Mu. Berkati umat-Mu, ya Tuhan. Amin. Terlebih dahulu saya mengucapkan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua rekan sekerja, pejabat kudus, pemimpin-pemimpin di dalam gereja, saudara dan saudari yang diberkati di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mengulang kaji pengajaran dari kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Tajuk yang kita utarakan pada hari ini yaitu jangan memandang muka. Lebih dahulu kita membacakan ayat kitab Yakobus pasal kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Ayat yang pertama, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat 2. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, ayat 3, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ayat 4. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Mari kita melihat apakah isi pengajaran yang pertama. Isi pengajaran yang pertama kita dapat melihat daripada ayat pertama dan ayat yang keempat ini, di mana harus menghormati semua orang. Ayat ini menyuruh supaya kita jangan memandang muka. Jangan hanya memandang rupa baik, tampan, cantik, atau dari segi bangsa, budaya, warna kulit, apakah itu hitam atau putih dan sebagainya. Penulis kitab Yakobus ini mau supaya semua orang yang percaya kepada Yesus harus menghormati semua orang tanpa melihat suku, bangsa, budaya, dan sebagainya.
Penulis ini juga mengingatkan agar tidak mengistimewakan orang yang kita suka saja atau tidak lebih mengutamakan orang-orang kaya atau lebih memandang muka kepada orang-orang yang statusnya lebih terhormat daripada kita dan menghina, mengabaikan orang-orang miskin, juga membeza-bezakan satu dengan yang lain. Seharusnya kita menghormati semua orang. Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan, kita tidak boleh membezakan orang di atas dasar karena kekayaannya. Apakah dia miskin atau mempunyai kedudukan yang baik, mempunyai kedudukan pangkat, mempunyai pengaruh, popularity, dan sebagainya. Kita harus menghormati semua orang. Kita harus memperlakukan setiap orang dengan adil atau sama rata. Menghormatinya tanpa memperdulikan status, apakah orang itu pandai atau bodoh. Dengan kata yang lain, jangan memandang muka atau jangan pilih kasih. Mengapa saudara-saudari? Karena kita semua ini bersaudara di dalam Tuhan. Yakobus menggunakan perkataan tanda kunci, saudara-saudaraku. Artinya, ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya Yesus. Semua kita ini adalah bersaudara di dalam Tuhan dan telah menjadi satu keluarga rohani. Walaupun kita tidak mempunyai talian darah dari segi jasmani, tetapi sebenarnya kita ini dalam satu keluarga Tuhan Yesus. Karena kita telah menerima satu baptisan yang sama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam pikiran dan hati kita, janganlah membanding-bandingkan orang. Yakobus pasal 2 ayat 1 di sini mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Artinya, memandang muka, kita memberi perhatian lebih kepada orang yang khusus saja, karena mungkin kekayaan atau kedudukan. Karena sudah tentunya hal ini tidak menyenangkan hati Allah, karena Allah tidak pernah memandang penampilan kita, kedudukan kita, pangkat kita, status sosial, tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berkata demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat sikap. Seperti ini adalah sikap yang tidak didorong oleh kasih yang murni. Kita semua adalah ciptaan Allah. Oleh sebab itu, penulis kitab Yakobus ini mengingatkan supaya kita saling menghormati semua orang dan jangan membeza-bezakan. Perhatikan ayat yang ke-8. Mengatakan, kita harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah yang dikenan, ataupun inilah yang ditekankan oleh penulis ini. Supaya orang-orang yang berada di perantauan pada waktu itu harus saling menghormati, saling menghargai satu sama dengan yang lain. Saudara-saudari yang kukasihi di dalam Tuhan, ini adalah tindakan yang pertama terhadap bagaimana iman yang hidup itu. Baik, yang kedua, mengasihi semua orang. Semua orang harus dikasihi. Demikianlah firman Tuhan. Kita melihat di dalam ayat ke-5 hingga ayat yang ke-9, ayat yang ke-5, dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan
menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 6. Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? 7. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum yang utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ayat 9. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudara dan saudari yang kukasihi di dalam Tuhan, sangat jelas apa yang diinginkan oleh Yakobus, supaya semua orang harus saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa melihat status kedudukan. Alkitab mencatatkan dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 30 hingga ayat 31, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasihilah Tuhan dengan sesungguhnya, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah perintah Tuhan yang harus diikuti, ditaati dan dilakukan. Orang yang mempunyai iman yang hidup, orang yang sungguh beriman kepada Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 20, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Penulis Yakobus mau supaya kita mengasihi semua orang, sebab itu adalah perintah Tuhan. Baik, yang ketiga, pengajaran yang ketiga. Kita harus mentaati semua hukum. Kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Yakobus pasal 2 ayat 10 hingga ayat 11. Ini juga merupakan peringatan kita supaya jangan membeza-bezakan orang, karena di dalam hukum dan perintah itu mengajarkan mengasihi seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 11. Sebab ia mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ayat 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ayat 13. Sebab penghakiman yang tidak berbalas kasihan atau berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ayat ini telah memperingatkan kepada jemaat di perantauan supaya mentaati semua hukum. Hukum yaitu supaya saling mengasihi di antara satu dengan yang lain, seperti kita juga mengasihi diri sendiri tanpa memandang muka, agama, dan rupa bentuk, warna kulitnya, mengasihi keluarga seiman kita pada hari ini. Yakobus juga dengan tegas supaya pelanggaran terhadap satu hukum saja sudah cukup menentukan seorang itu adalah penjahat. Contohnya, dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran pasal 20 bermula ayat 13 hingga ayat 14, yaitu 10 firman Tuhan. Jangan berzina dan jangan membunuh. Yakobus sengaja menulis membuat zina sebelum membunuh. Artinya di sini adalah
Sekalipun seorang itu setia dengan istrinya, ia tidak berzina, tetapi telah membunuh. Dia juga disebut sebagai penjahat. Sekalipun ia telah melanggar satu perintah itu, karena telah merosakkan semuanya. Dengan sikap pilih kasih terhadap orang kaya, dan mengabaikan keadilan terhadap orang yang miskin, itu pun telah secara tidak langsung telah mencabut penghidupan mereka dan membunuh mereka. Karena itu, kita adalah milik jemaat Kristus. Marilah kita mentaati perintah yang diajarkan oleh Yesus seperti yang tercatat dalam Markus pasal 12 ayat 30 hingga ayat 31. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain lebih utama daripada kedua hukum ini. Artinya, apabila kita mengasihi Allah dengan segenap hati, itu memberikan satu kesan kepada kita. Jika hubungan kita dengan Tuhan itu baik, tentunya hubungan kita dengan manusia adalah baik. Itulah hukum yang utama. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, mana mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Di sini bermaksud, apabila kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, segenap kekuatan, maka hubungan kita dengan sesama manusia pun baik. Dan inilah sesuatu yang sangat penting yang kita harus lakukan. Dan inilah tindakan terhadap iman yang hidup yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Dengan itu, kita harus memperhatikan ketiga hal ini. Kita telah mempelajari firman Tuhan tentang tindakan terhadap iman yang hidup. Karena tanpa perbuatan, iman itu adalah mati. Kesimpulan bagi keseluruhan ayat ini, yang pertama, menghormati semua orang tanpa membeza-bezakan kedudukan, pangkat, status, bangsa, budaya, warna kulit, orang kecil, orang bodoh, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Yang kedua, mengasihi semua orang, terutama saudara-saudari kita. Yang ketiga, mentaati semua hukum. Itulah tindakan kepada iman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Amin.